Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Nepotin Aja dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar menggelar seminar dan pelatihan teknologi blockchain dengan melibatkan staf dosen dan mahasiswa Unhas. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Unhas untuk memperkenalkan dan mengembangkan pemahaman tentang teknologi blockchain yang saat ini menjadi terobosan penting dalam dunia digital. Universitas Hasanuddin Makassar bekerja sama dengan PT Digital Syariah Technology dan Indonesia Blockchain Center serta Dubai Blockchain Center menyelenggarakan pelatihan basic blockchain Rabu 12 Maret 2025 di Aula Profesor Amiruddin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Pelatihan ini diikuti oleh puluhan staf, dosen, dan mahasiswa Unhas. Indonesia Blockchain Center adalah pusat inovasi dan pengembangan teknologi blockchain, teknologi mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Salah satu pemateri dalam seminar dari PT Digital Syariah Technology, Agustino Wibisono, mengatakan jika secara sederhananya teknologi blockchain dapat dipahami sebagai teknologi database dan saat ini teknologi tersebut merupakan teknologi database terbaik yang diakui oleh dunia. Blockchain itu nggak lebih nggak kurang adalah teknologi database. Saat ini diakui bahwa teknologi database yang terbaik di seluruh dunia yaitu adalah blockchain. Proof of concept dari teknologi blockchain ya nggak bisa dilepaskan dari yang namanya Bitcoin. Di tahun 2008 waktu Satoshi Nakamoto yang kita nggak tahu siapa orangnya menemukan Bitcoin gitu kan. Nah jadi teknologi database ini berinteraksi dengan smart contract dan sudah nggak perlu lagi kita yang namanya server begitu gede karena mereka bekerja dengan konsensus, dengan nodes. Jadi nggak usah terlalu pusing blockchain itu apa. Blockchain adalah teknologi database. Dia transparan, dia immutable, dia aman. Dan satu lagi, dia nggak bekerja secara sentral, kamu butuh server yang gede. Artinya hanya dengan algoritma, logikanya dengan algoritma gitu ya. Kamu sudah bisa meminjam energi dari begitu banyak handphone, server yang ada di seluruh dunia komputer gitu kan. Agustino menambahkan saat ini Indonesia masih ketinggalan cukup jauh dalam implementasi teknologi blockchain. Maka usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan seminar dan pelatihan dalam dunia pendidikan. Sementara, Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin, Asmi Citra Malina, SPIM Agri PhD, menyampaikan jika Universitas Hasanuddin tengah berupaya untuk menjadi pusat blockchain Indonesia, terutama dalam hal literasi. Ya, jadi acara hari ini adalah merupakan follow up dari MOU kerjasama antara PT Digital Syariah Technology yang merupakan perpanjangan atau kerjasama dari Dubai Blockchain Center dengan Universitas Hasanuddin, di mana nanti kita akan mengembangkan sistem blockchain terutama di bidang literasinya. Jadi pada awalnya ini nanti Universitas Hasanuddin akan menjadi pusat atau hub, salah satu hub. Jadi Unhas adalah salah satu chapter dari Indonesia Blockchain Center. Itu di chapter Unhas yang akan menjadi hub untuk penguatan literasi ke blockchain. Nanti seiring dengan waktu, jika memang kita sudah siap, maka kita akan mengembangkan teknologi ini penerapannya di kampus Unhas. Asmi Citra menambahkan, setelah seminar dan pelatihan akan dilaksanakan training of trainer yang akan mengikutkan 20 dosen dari Universitas Hasanuddin pada bulan April tahun ini. Mereka akan dilatih untuk memberikan pendidikan edukasi terkait dengan blockchain. Zara Slavita Suceng, Adi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, pelatihan pelayanan prima dan media sosial digelar Gojek bagi mitranya di studio utama Unhas TV. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan mitra dalam berinteraksi dengan customer, serta strategi pemanfaatan media sosial. Studio utama Unhas TV menjadi lokasi pelatihan yang bertajuk Cara Jito Menjadi Mitra Unggulan Gojek, Rabu 12 Maret 2025.
Gojek membekali mitra dengan berbagai materi, mulai dari service excellent yang mengajarkan bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada customer, menjaga penampilan, hingga bersikap ramah dan sabar. Selain itu, mitra juga mendapatkan pelatihan bantuan hidup dasar dari Rumah Sakit Primaya yang berguna dalam situasi darurat. Tidak hanya meningkatkan keterampilan pelayanan, Gojek juga menghadirkan sesi pelatihan pemanfaatan media sosial. Mitra diajarkan cara mengelola platform digital agar dapat menambah penghasilan, termasuk bekerja sama dengan Key Opinion Leader atau KOL dan selebgram. Pelatihan ini, kalau teman-teman tadi menyaksikan ya, kalau kita ada pelatihan untuk pelayanan Prima kepada mitra kita, terus dan media sosial. Jadi pelayanan Prima itu kita ingin membentuk suatu karakter mitra kita untuk yang sekarang baik untuk menjadi lebih baik lagi, supaya kita tahu customer itu pasti ketika pengen naik Gojek, pengen kualitas atau pelayanan terhadap drivernya itu lumayan ataupun sangat-sangat bagus gitu ya, dari mungkin komunikasi, bagaimana cara membawa kendaraan. Nah, kita semua ajari itu pada waktu training ini sehingga mereka pada waktu nanti di lapangan sudah sesuai dengan standar operasionalnya kita. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang dari sisi kegiatan medianya, kita juga bekerja sama dengan KOL dari Gojek juga gitu kan ya, ataupun Instagram artis lah kayak gitu ya. Jadi mereka mengajarkan bagaimana dampaknya ketika mereka mempunyai follower yang mungkin cukup tinggi, mereka bisa bekerja sama dengan salah satu merchant dan sebagainya, dan itu kita juga latih mereka di sini supaya mereka bisa menjadi mitra yang tadi bisa mendapatkan penghasilan yang bukan hanya melalui driver Gojek, tapi bisa menjadi penghasilan dari media sosial juga. Seperti itu. Selain itu, pelatihan ini juga mendorong mitra untuk memahami pentingnya memberikan pelayanan yang ramah kepada semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Mitra Gojek yang terkumpul dalam Gojek Merah Putih, Dedi Pramulya Kondolele, mengaku pelatihan tersebut menambah wawasan mereka untuk berinteraksi dengan customer. Ia pun berharap pelatihan kepada mitra Gojek dapat terus dilakukan. Pelatihan ini sangat berguna. Kenapa? Untuk kami mitra driver yang terkhusus untuk nanti bagusnya untuk mitra-mitra yang tergabung di keluarga Gojek Merah Putih, memberikan pelayanan terbaik untuk customer, memberikan interaksi terhadap customer, terlebih pada saat mendapat customer yang betul-betul ya, kita tidak tahu customer di sini kan ada banyak dibilang kriterianya ya. Kadang kita tidak tahu apakah dia baik atau bagaimana. Jadi kita memberikan pelayanan attitude-nya kita. Harapannya khusus untuk saya dan teman-teman mitra Gojek, terkhusus Gojek Makassar. Saya berharap semua mitra Gojek Makassar bergabung di keluarga Gojek Merah Putih, dan saya berharap setiap kalau perlu ada terus pelatihan yang seperti begini. Kenapa saya bilang ada terus pelatihan seperti kayak begini? Karena itu membantu semua teman-teman mitra bagaimana bisa melihat attitude-nya pada saat mendapatkan atau mengantar pada saat menjalani orderan tersebut. Dengan adanya pelatihan ini, Gojek berharap mitra dapat memberikan pelayanan bintang 5 kepada customer serta meningkatkan loyalitas penggunaan terhadap layanan Gojek. Andi Putri Najwa, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, keluarga besar Unhas TV menggelar buka puasa bersama di Unhas Hotel and Convention yang turut dihadiri Rektor Universitas Hasanuddin dan Komisaris Unhas TV. Buka puasa bersama yang mengusung tema menavigasi Ramadan, merajut kebersamaan menggapai keberkahan, berlangsung hangat dan penuh keakraban. Berikut informasinya untuk Anda. Buka puasa bersama manajemen dan kru Unhas TV yang digelar di Unhas Hotel and Convention, Rabu 12 Maret 2025. Turut pula dihadiri Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, didampingi Komisaris PT Hadir Media Nusantara Unhas TV, Dr. Eka Sastra SEMSI, dan Direktur PT Hadir Media Nusantara, Yusran Darmawan SOS MSI MA, serta Direktur Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Unhas, Dr. Insinyur Syahriadi Kadir MSI. Dalam suasana yang berjalan dengan hangat ini merupakan momentum menjalin kebersamaan antara pimpinan, staf dan kru Unhas TV. Dengan semangat kebersamaan itu, Komisaris Unhas TV, Dr. Eka Sastra SEMSI, berharap kepada kru Unhas TV dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik ke depannya. Alhamdulillah kita telah melaksanakan buka puasa bersama tadi antara pihak Unhas, Pak Rektor hadir loh tadi, bersama Direktur Aset juga hadir, kemudian pimpinan dari Unhas TV, ada komisaris, ada dirut juga hadir, dan kru.
Dan memang ini kegiatan yang rutin kita lakukan di tiap Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah berbagi keberkahan sekaligus memupuk kebersamaan dan solidaritas dengan harapan agar ke depan Unas TV jauh lebih baik, jauh lebih menavigasi dunia lagi ke depannya. Sebelumnya, dalam buka puasa bersama ini juga dipanjatkan doa untuk keberkahan dan kesuksesan Unhas TV yang dipandu oleh pimpinan redaksi Unhas TV, Supratman SS MSc PhD. Dan juga menghadirkan juara Unhas TV Mencari Dai 2025, Rizky Ullah, yang menyampaikan tausiah Ramadan. Di akhir kegiatan buka puasa bersama, dilakukan penyerahan tunjangan Hari Raya atau THR kepada kru Unhas TV sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras selama ini. Andi Putinaja, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Dua peneliti Universitas Pajajaran kaji terkait penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana kesiapan perusahaan dalam menerapkan undang-undang tersebut. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP pertama kali diresmikan oleh pemerintah pusat pada 17 Oktober 2022. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan maupun pengungkapan data yang tidak diinginkan. Oktober lalu, UU PDP mulai efektif diterapkan di perusahaan seluruh Indonesia. Berkaitan dengan itu, pada bulan April hingga Mei 2024, dua peneliti dari FEB Saskia Salmana dan Larasati Puspamartani Sugianto melakukan penelitian menggunakan model Governance Risk and Compliance atau GRC untuk melihat kesiapan perusahaan dalam menerapkan UU PDP. Hasil penelitian menemukan terdapat kesenjangan perihal persepsi. Saskia menjelaskan hal ini dikarenakan adanya 4 faktor. Belum pahamnya sebetulnya industri mengenai apa sih penerapan GRC yang terintegrasi, juga misalnya kerangka framework apa, best practices seperti apa. Jadi mengenai pemahaman, pengetahuan mengenai GRC ini yang pada saat persepsi, oh kita udah yakin nih, oke penerapannya efektif dan efisien. Tapi pada saat implementasi, kami sebetulnya belum begitu mengetahui kerangka yang terbaik dan digunakan itu apa. Agar perusahaan dapat efektif menerapkan UU PDP, Laras dan Saskia menambahkan ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah workshop mengenai penggunaan model GRC. Peran penting oleh direksi gitu. Jadi seberapa penting sih sebetulnya direksi ini untuk memimpin perusahaan, utamanya dalam penerapan GRC, karena memang pada akhirnya yang bisa mengarahkan perusahaan untuk memiliki penerapan GRC yang efektif adalah dari BOD. Setelah itu juga mengenai sumber daya manusia. Jadi memang di antaranya juga terkadang dari industri itu merasa masih ada kesulitan karena mungkin dari sumber daya manusianya kurang siap juga untuk menjalankan penerapan GRC yang efektif. Jadi di situ juga mungkin perlu diperbanyak di antaranya pelatihan, workshop, atau bahkan mungkin pendidikan secara formal yang membahas lebih dalam mengenai GRC. Barangkali ada tambahan lagi dari Ibu? Mungkin berkaitan dengan yang regulasi tersebut ya, karena kan ada hasil dari survei ini menunjukkan bahwa entitas masih cukup kebingungan nih kalau merespon regulasi karena regulasi Indonesia tuh cepat moving, dinamis ya. Jadi apakah dari regulasi ini ada sosialisasinya, gambaran yang mungkin mempermudah pemahaman, oh ini loh penerapan yang baik, framework ataupun kerangka standar yang baik yang dapat diterapkan. Jadi mungkin itu salah satu saran dan rekomendasinya sih. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Putinaja, mewakili seluruh yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.